Bocah itu melemparkan dahan pohon ke arah temannya, tiba-tiba dahan itu mengenai kepala temannya. Antoine membeku di tempat, melihat temannya tergeletak di tanah, tak bergerak. Antoine tidak memilih untuk memanggil seseorang untuk membantunya tepat waktu, tetapi mendorong bocah itu ke jurang. Kemudian Antoine kembali ke rumah dengan gelisah. Dia menemukan bahwa jaketnya robek oleh cabang pohon. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Ternyata ibu anak laki-laki lain mulai mencarinya. Dia bertanya kepada Antoine apakah dia telah melihat putranya. Antoine menjadi pucat dan menggelengkan kepalanya. Hati Antoine sangat ketakutan sekarang. Dia segera berlari ke kamarnya, menyembunyikan jaketnya yang robek di bawah tempat tidur. Polisi, setelah menerima berita itu, juga langsung turun ke tempat kejadian. Antoine melihat situasinya menjadi semakin serius, tetapi sekarang dia tidak bisa kembali. Berita di TV juga mulai melaporkan tentang anak yang hilang. Ibu tidak berhenti menghibur Antoine. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukan bocah itu. Tapi tidak lama kemudian, polisi datang ke rumahnya. Dihadapkan dengan pertanyaan, Antoine masih bersumpah bahwa kata-katanya benar. Dia berhasil menipu polisi dengan kemampuan aktingnya yang sempurna. Tanpa pilihan lain, polisi hanya bisa memanggil orang-orang di kota untuk mulai mencari bocah itu. Antoine juga menyelinap di belakang. Dia diam-diam mengamati setiap gerakan semua orang. Dia hanya takut tubuh temannya akan ditemukan oleh semua orang. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak keras. "Sisi ini. Aku menemukan sesuatu." Ternyata itu hanya sarung tangan yang dibuang. Semua orang hanya harus terus mencari. Tapi mereka mencari sepanjang hari dan masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Sekarang rasa takut itu perlahan berkurang. Semangat Antoine benar-benar hancur. Dia harus minum obat penenang setiap hari. Pada saat ini, dia menemukan bahwa jaket bulu robek yang tersembunyi di bawah tempat tidur telah menghilang tanpa meninggal jejak. Antoine diam-diam berjalan keluar kamar, melihat ibunya dengan setia menjahit jaketnya. Jelas bahwa ibunya telah menebak sebagian dari kebenaran. Tapi sebagai seorang ibu, dia tidak bisa mengungkapkan kebohongan putranya. Pada tengah malam, langit mulai badai. Guntur bergemuruh di luar. Antoine terbangun oleh suara keras dan bergegas keluar dari kamar. Ibunya juga berlari keluar kamar pada saat yang bersamaan. Dia berlari ke pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, dia terkejut menemukan bahwa jalan di luar telah berubah menjadi sungai yang mengalir deras. Antoine melihat pemandangan menakutkan di luar dan segera menutup pintu. Dia berbalik untuk pergi ke arah ibunya, menukik langsung ke pangkuannya. Keduanya saling berpelukan erat. Pada saat inilah cabang pohon besar tiba-tiba jatuh ke dalam rumah dan menabrak ibu, menyebabkan ibunya pingsan. Antoine berlutut untuk melihat ibunya, ingin membangunkannya. Tapi ibunya tetap tidak bergerak. Saat ini, air hujan terus mengalir melalui celah-celah di pintu. Antoine melebarkan matanya pada apa yang terjadi di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, air hujan menerobos pintu dan mengalir ke dalam rumah. Antoine segera menarik ibu ke tempat yang lebih tinggi. Hujan deras membuat ibu terbangun. Dia memeluk putranya dengan erat, menyaksikan barang-barang di rumah hanyut bersama air. Dan jaket anak laki-laki malang itu juga mengambang di atas air. Setelah malam yang penuh badai, tidak ada seorang pun di jalan. Kerusakan terbesar terutama kerusakan mobil, pohon tumbang dan rumah hancur. Pemandangan seluruh area terlihat sangat menyedihkan. Menurut laporan berita, ini adalah kemarahan alam terbesar belakangan ini. Korban tewas lebih dari 100 orang, kerusakan properti lebih dari 100 juta dolar. Di beberapa tempat, rumah-rumah hancur, menara listrik roboh. Badai itu menggulingkan kendaraan yang tak terhitung jumlahnya, juga menyebabkan banjir besar di seluruh negeri. Banyak tempat harus menderita tanpa listrik. Juga kehilangan sinyal ke dunia luar. Seluruh kota jatuh ke dalam kehancuran yang tragis. Karena semua pohon tumbang, polisi tidak memiliki cara untuk menyelidiki hilangnya bocah itu.
Antoine berdiri di tanah, diam-diam melihat pohon-pohon tumbang di depan matanya. Dia perlahan menurunkan matanya. Ini pasti kabar baik untuknya. Karena dengan begitu tidak akan ada yang bisa menemukan mayat temannya yang dia sembunyikan. Dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Sekarang Antoine juga telah menjadi dokter spesialis. Mimpinya adalah untuk belajar di Mesir. Sebelum Natal, Antoine kembali ke rumah untuk mengunjungi ibunya. Ibu yang duduk di depan meja makan bertanya kepada Antoine bahwa apakah dia tidak baik. Setelah berbicara beberapa kalimat, Antoine menjadi sedikit tidak sabar. Setelah mencium ibunya, dia berbalik dan pergi untuk mempersiapkan pesta Natal. Di pesta hari itu, Antoine dan teman lamanya sedang mengobrol dan curhat. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan keras menyela pembicaraan. Sang ibu menyuruhnya pergi ke sana dan memeriksa. Setelah memeriksa lukanya dengan hati-hati, Antoine berkata sambil tersenyum bahwa selama lukanya dirawat, itu akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, pesta secara resmi dimulai. MC mulai memperkenalkan program hari ini. Setelah beberapa aksi pembuka, semua orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ini Jenny sedang merokok di luar. Antoine membuka pintu dan datang untuk berbicara dengannya. Keduanya mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing saat ini. Karena Antoine adalah orang yang progresif, dia berpikir bahwa tinggal di kota tidak akan membantunya mencapai potensi penuhnya. Dia mengatakan bahwa mimpinya adalah pergi ke Mesir untuk belajar dan menjadi seorang dokter. Masa depan akan sangat cerah. Antoine langsung mengatakan bahwa dia naksir Jenny sebelumnya. Tapi Jenny memberitahunya bahwa tahun itu dia juga menyukainya. Kemudian Jenny berbalik dan pergi ke aula, Antoine mengikutinya ke dalam. Dia duduk di depan dokter, mendengarkan mereka berbicara. Pada saat ini, semua orang berbicara tentang klinik dokter, mengatakan bahwa kalau kliniknya memberikannya secara gratis, tidak ada yang membutuhkannya. Dokter segera menatap Antoine dan ingin menjual klinik itu dengan harga murah. Antoine terus menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal di kota di masa depan. Dokter melihat itu dan hanya berharap dia sukses di masa depan. Penolakan Antoine yang ceroboh membuat dia harus membayar mahal. Setelah pesta selesai, Antoine kembali ke rumah, dan ibunya berbicara dengannya tentang klinik. Antoine dengan tegas menolak. Kemudian dia dengan senang hati memotong ayam untuk ibunya. Keesokan paginya, Antoine pergi ke supermarket untuk membeli barang dan bertemu Jenny. Keluar dari supermarket, dia juga memamerkan absnya yang kencang. Setelah memuji Antoine sepenuhnya, keduanya kembali ke rumah bersama. Antoine mengambil foto Jenny yang dia simpan. Dia merasa sangat tersentuh. Langsung mencium Antoine dengan penuh gairah. Setelah beberapa saat, Antoine duduk kosong di tempat tidur sambil berpikir. Dia menoleh untuk melihat Jenny yang masih tidur nyenyak. Tiba-tiba, suara ibunya membuyarkan pikirannya. Antoine buru-buru berpakaian dan bergegas ke ibunya. Kemudian dia membawa ibunya ke kamar sebelah, Jenny mengambil kesempatan untuk pergi keluar. Selanjutnya, Antoine harus bertindak sendiri. Dia ingin pergi ke Mesir untuk mewujudkan impiannya. Tetapi pada saat inilah dia melihat banyak mobil di hutan. Setelah bertanya kepada pamannya, dia mengetahui bahwa kota itu memperluas ekonominya, merencanakan rencana hutan. Kemudian jual kayu itu ke bengkel pertukangan besar. Untuk mengkonfirmasi keaslian ini, Antoine langsung pergi ke hutan untuk memeriksa. Menyaksikan setiap cabang jatuh, dia jatuh ke dalam perenungan. Karena dia khawatir tubuh temannya pada masa kecilnya akan tergali sewaktu-waktu. Antoine dengan bersemangat kembali ke rumah mencari semua yang bisa dia gunakan. Tiba-tiba dia menemukan sebuah kotak. Membukanya, ternyata itu semua koran lama yang melaporkan mencari bocah itu. Dia segera menutup tutupnya. Kemudian Antoine pergi ke sisi ibunya, memeluknya, mengucapkan selamat tinggal sementara. Malam itu, Antoine mengambil peralatannya dan pergi sendirian ke hutan di gunung. Dia berencana untuk menemukan tubuh temannya dan kemudian diam-diam membawanya ke tempat lain.
Antoine menyalakan senter, memasuki tempat yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Antoine melihat tubuh itu, tetapi untuk waktu yang lama masih tidak bisa menggalinya. Saat dia mencoba lagi, seorang pekerja mendengar suara dan berjalan ke arahnya, yang membuatnya takut dan segera berlari pulang. Keesokan harinya, Antoine bangun, minum pil obat penenang biasa. Dia akan sarapan ketika dia mendengar isak tangis ibunya. Dia segera berlari ke sisi ibunya. Tapi dari neneknya, dia mengetahui bahwa mayat temannya telah digali. Antoine tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam memeluknya dalam pelukannya. Pada saat yang sama, kantor kejaksaan menerbitkan hasil otopsi. Mereka mengatakan di tubuh anak laki-laki itu ditemukan rambut yang aneh. Yang menurut hasil DNA, rambut itu milik pria kulit putih. Selain itu, setelah membandingkan DNA, mereka mampu membantah kecurigaan tersangka dari hari sebelumnya. Ayah anak laki-laki itu sangat marah, berteriak dengan marah. Dia menyarankan melakukan tes DNA pada semua warga kota, sehingga menemukan pelakunya. Tetapi jaksa mengatakan bahwa pembunuhnya bukan hanya orang di kota, itu juga bisa menjadi orang luar. Jadi menyangkal pendapatnya. Kemudian mereka menyatakan persidangan berakhir. Sekarang, kecemasan di hati Antoine juga lega untuk sementara. Jenny tiba-tiba datang kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia yakin bahwa dia hamil. Tapi Antoine tidak percaya, menegaskan bahwa anak itu bukan anaknya. Tanpa diduga Jenny tidak ingin aborsi, dia ingin menikah dengannya. Antoine menggunakan alasan bahwa dia perlu belajar di luar negeri untuk menolak menikah. Jenny ingin membuktikan bahwa anak ini adalah miliknya, meminta tes DNA. Mendengar tentang tes DNA, Antoine takut, jadi dia hanya setuju untuk menikahinya. Tepat pada saat kehidupan Antoine berada dalam kekacauan, dokter tiba-tiba datang ke rumah untuk menemukannya. Dia mengatakan dia bersimpati dengan keluarga anak laki-laki yang terbunuh itu. Putra mereka dibunuh oleh orang lain tetapi mereka tidak pernah tahu siapa pembunuhnya. Dia merasa sangat kejam, jadi dia duduk di sebelahnya, lalu berbicara tentang 15 tahun yang lalu. Besok aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dokter itu sangat gigih, bahkan mengatakan bahwa dia akan mengirim surat ke pengadilan kota. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Antoine tahu bahwa dokter tahu semua rahasianya. Setelah dokter mengatakan itu, dia mendorong pintu terbuka dan pergi. Dan Antoine, karena dia ingin menghentikan dokter, pergi ke rumahnya dan berkata dia akan membeli klinik dengan harga tinggi. Tapi nasib buruk tidak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, Antoine menjadi terapis utama di klinik itu. Hari itu, dia pergi ke rumah sakit dan menemukan bahwa pasien adalah tersangka tahun itu. Dia menemukan Antoine, menceritakan tujuan sebenarnya datang ke sini. Dia memberitahu Antoine bahwa dia dan ibunya telah lama jatuh cinta, jadi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia memberi Antoine surat. Dalam surat itu adalah jam tangan yang jatuh ketika dia mendorong temannya ke bawah jurang. Pria itu kemudian berbalik dan pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Antoine, dia masuk ke mobil dan meninggalkan tempat ini. Antoine tidak perlu khawatir lagi. Tetapi apakah dia benar-benar tidak perlu khawatir atau malu? Tidak ada yang bisa tahu. Dalam sekejap mata, ini Natal tahun depan. Dia dan keluarga Jenny dengan senang hati merayakan Natal. Pada saat ini, Jenny, saudara perempuan temannya yang meninggal menjadi istrinya. Orang tua anak laki-laki itu juga menjadi orang tuanya. Dan mimpinya juga karena anak laki-laki itu yang tidak akan bisa dia penuhi seumur hidupnya. Sejak itu dia dikurung di kota ini, seperti berakting dalam drama. Mungkin Antoine tidak dihukum oleh hukum. Tetapi karena tindakan 3 hari yang singkat tahun itu, dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya selama sisa hidupnya. Sama seperti judul film ini, 3 Days and One Life. Kesalahan yang pernah kamu lakukan, mungkin akan membuatmu menyesal seumur hidup. Itu juga merupakan dosa yang tidak dapat kita ubah atau perbaiki dalam hidup ini. Selamanya akan membekas di hati, menjadi obsesi bahkan menjadi beban psikologis.
Manusia memang tidak sempurna, tapi kita bisa mengendalikan diri untuk meminimalisir kesalahan yang akan kita lakukan, agar tidak menyesal di kemudian hari. Hidup itu seperti permainan yang tidak pernah berakhir untuk waktu yang singkat, meskipun tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menjalani yang terbaik